Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa nabiyina azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang disebutkan di Al-Majmu'atul Hisan fi Ushulil Iman tentang masalah malaikat. Yang terakhir kita baca ialah hadis yang ke-10 yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang disebut dengan malaikat sayyahin, malaikat yang terbang mengitari bumi, bertugas di antaranya untuk menyampaikan salam umat ini kepada Rasulullah SAW, dan juga yang kedua untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu. Sekarang kita baca hadis yang ke-11. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuh minal jin wa qarinuh minal malaikah. Tidak ada seorang pun dari kalangan kalian melainkan telah diwakilkan untuk dia qarin dia dari bangsa jin dan qarin dia dari bangsa malaikat. Lalu para sahabat bertanya, wa iyyaka Rasulullah, begitu pula pada engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab, wa iyaya, juga pada aku. Ini beliau juga punya qarin dari bangsa jin dan qarin dari bangsa malaikat. Illa annallaha a'anani alaih. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantu aku untuk mengatasi qarinku tadi dari bangsa jin. Fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Kata-kata fa aslama ada yang memaknakan masuk Islam jin qarin tadi, ada yang memaknakan fa aslama ai ana aslam min syarrih. Saya, kata Rasul, selamat dari gangguan-gangguan dan kejahatan-kejahatannya. Fala ya'muruni illa bi khair, maka qarin dari jin tadi tidak memerintahkan aku melainkan dengan kebaikan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, dalam hadis ini khanafitina azakumullah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, masing-masing insan itu memiliki dua qarin. Ada qarin dari bangsa jin disebut dengan jin qarin. Ada qarin dari bangsa malaikat, namanya malaikat qarin. Dari hadis ini khanafitina azakumullah, untuk yang jin qarin itu kafir, dari kalangan jin-jin kafir. Sementara malaikat ma'ruf, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci. Jin qarin inilah yang menghembuskan perkara-perkara kejelekan pada hamba, yang menghias-hiasi perkara mungkar pada hamba, yang mendorong seorang hamba untuk berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan kepada Allah. Sementara qarin dari kalangan malaikat yang mengilhami umat manusia untuk mentaati Allah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masing-masing insan punya itu. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam pun punya itu. Kecuali Rasul disebutkan tadi jin qarinnya masuk Islam. Sehingga jin qarinnya Rasulullah SAW tidak memerintahkan beliau melainkan dengan perintah-perintah kebaikan. Khusus untuk Rasulullah SAW, kedua qarin yang diwakilkan untuk beliau sama-sama baik. Yang dari bangsa jin sudah masuk Islam, memerintahkan perkara yang baik saja. Sementara dari bangsa malaikat jelas memang tugasnya untuk memerintahkan kita berbuat baik. Adapun yang selain Rasulullah SAW, tidak ada nas dalil yang menyatakan jin qarin kita ini masuk Islam. Berarti pada kita ini ada pengacau dari kalangan orang kafir bangsa jin. Ada pula yang menyemangati kita berbuat baik dari bangsa malaikat. Ada qarin jin, ada qarin malaikat. Syahidnya di sini adalah dari kalangan para malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah secara khusus sebagai malaikat yang senantiasa menemani hamba-hamba Allah, namanya qarin, untuk mengilhamkan pada hamba tadi, memerintahkan hamba tadi, menyemangati hamba tadi untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh.
Barakallahu fikum. Tapi dilawan sama jin qarin. Barakallahu fikum. Dan ini qanaatina azakumullah tergantung masing-masing insan. Kalau sang insan tadi, orang tadi memiliki iman dan takwa yang kuat, memiliki ilmu agama yang kuat, maka dia akan lebih banyak diperintahkan oleh jin qarin, diperintahkan oleh malaikat qarin. Semakin disemangati oleh malaikat tadi untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah segala macam. Sementara jin qarinnya harus berjuang untuk mengalahkan malaikat tadi. Tapi kalau kemudian orang itu imannya kropos, imannya tipis, imannya lemah, takwa juga demikian, maka yang lebih menguasai jin qarin. Terus dibisiki, diilhami, dihembuskan semangat untuk bermaksiat, semangat untuk berbuat mungkar. Wallahul musta'an. Naam, sehingga ada qarin jin, ada qarin malaikat. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Wallahul musta'an. Hadis yang berikutnya an Nabi Talhah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Yang dimaukan dengan surah itu gambar makhluk bernyawa. Dikarenakan yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya ancaman-ancaman keras dikhususkan untuk gambar makhluk bernyawa. Diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwasanya para malaikat itu masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, barakallahu fikum, untuk menambah sakinah, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan untuk orang yang seisi rumah. Yadkhul bait. Dikecualikan di sini kalau rumah itu ada anjingnya, malaikat tidak bakal masuk. Dikecualikan pula rumah-rumah yang ada gambar makhluk bernyawa,nya, malaikat tidak bisa masuk. Dan yang mereka maksudkan dengan malaikat di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Malaikat rahmat, malaikat yang menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seisi rumah. Adapun selain malaikat rahmah bisa masuk, yang dimaukan ialah malakul maut. Ya, malaikat al-maut, malaikat yang mencabut nyawa. Walaupun rumah kamu full gambar makhluk bernyawa, gambar terbuka, gambar tertutup atau semisalnya, full gambar, full maksiat, waktunya mati, datang malakul maut menjemput dan mengambil nyawa Anda dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan semua malaikat tidak bisa masuk, hatta malakul maut tidak bisa masuk. Tidak ada. Sehingga jangan sampai ada orang yang punya pemahaman, nah, malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing sama gambarnya, supaya jangan mati-mati, supaya jangan datang malakul maut, dikasih anjing yang banyak, dikasih gambar yang banyak, supaya tidak didekati oleh malakul maut. Yang dimaukan sekarang malaikat rahmah, malaikat yang menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang, ketenangan, ketenteraman untuk seisi rumah. Barakallahu fikum. Dari sini ambil faedah. Rumah itu kalau sepi dari kemaksiatan, kosong dari kemaksiatan, tidak ada perkara-perkara yang melanggar syar'i, diisi dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah itu akan menjadi rumah yang sangat nyaman, rumah yang sangat enak, tentram, damai untuk seisi rumahnya. Dikarenakan yang masuk pada rumah itu para malaikat, dan masuk pula pada rumah itu jin-jin yang soleh, jin-jin yang soleh, sehingga tenang, damai. Barakallahu fikum. Tentu menunjukkan rumah yang afdal, rumah yang sangat indah, rumah yang sangat bagus, menunjukkan penghuninya pun juga penuh dengan fadilah dan keutamaan. Sebaliknya barakallahu fikum, kalau rumah itu dipenuhi dengan maksiat, full dosa, biasa digunakan untuk berbuat mungkar, atau ada anjingnya, atau ada surahnya, gambarnya, maka rumah itu akan menjadi rumah yang tidak nyaman. Malaikat rahmat tidak masuk padanya. Justru yang masuk ke rumah itu ialah jin-jin jahat dari kalangan para syayatin, dari kalangan para syaitan-syaitan.
Maka ya tentu kita sebagai seorang muslim menghendaki dan mengharapkan rumah kita itu di samping diisi oleh ahlul bait, orang-orang seisi rumah yang saleh, yang salihah, juga berharap di dalam rumah itu ada para malaikatul kiram, malaikat-malaikat yang mulia, yang rahmah, ada jin-jin yang saleh, yang dengan adanya mereka di rumah itu semakin menambah ketentraman, kenyamanan, kedamaian, ketenangan dalam rumah untuk seisi rumah. Barakallahu fikum. Hadis ini diambil faedah oleh para ulama, larangan memelihara anjing sebab menghalangi malaikat masuk rumah. Disebutkan dalam riwayat yang lain bisa mengurangi pahala orangnya 1 hari 1 qirat. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh memelihara anjing. Dikecualikan dalam riwayat ialah yang pertama kalbul masyiyah. Anjing yang digunakan untuk memelihara hewan-hewan ternak. Yang kedua kalbul hirasah. Anjing yang digunakan untuk menjaga sawah, kebun-kebun dan segala macamnya. Dan yang ketiga ialah kalbun muallam. Anjing yang diajari untuk berburu, untuk perang, untuk menangkap maling, menangkap musuh dan segala macam. Anjing-anjing pemburu, anjing-anjing yang diajari. Tidak dikecualikan, tidak ada masalah. Selain itu, maka tidak diperbolehkan untuk memelihara anjing. Dengan riwayat ini dan riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya para pemilik anjing tadi akan berkurang pahala dia setiap harinya 1 qirat karena memelihara anjing. Entah anjing apa namanya, entah anjing yang gede, yang kekar, yang kecil, yang berburu, yang nggak berburu dan segala macamnya, itu semua tidak boleh. Barakallahu fikum. Juga dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama, hurmatus surah, larangan gambar makhluk bernyawa. Yang dibahas sekarang gambarnya, bukan orang yang mengambil gambar, bukan pembuat gambar, tapi yang dibahas sekarang adalah surahnya. Semata-mata dia sebagai gambar makhluk yang bernyawa, maka tidak diperbolehkan. Dikarenakan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang seperti itu. Walaupun itu gambar presiden, walaupun gambarnya Nabi, kalau ada ya kan ya. Kalaupun seandainya ada gambar Nabi, gambar Rasul, begitu, tidak boleh ada pada rumah. Tidak boleh dimasukkan dalam bingkai atau di figura atau ditempel di dinding atau semisalnya, tidak boleh. Dengan keumuman riwayat ini, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut kalau ada gambar Nabi. Apalagi yang selain Nabi, entah itu orang tua kita, bapak ibu kita, atau nenek-nenek kita, mbah-mbah kita, atau foto kenangan kita. Foto masa lalu ini. Ada kelas hukum sama nyonya. Misalkan dulu belum ngerti gitu ya. Ada kelas hukum dan semisalnya. Atau foto keluarga dan segala macam. Tidak bisa. Tidak diperbolehkan. Baik surahnya itu dalam bentuk foto, atau dalam bentuk lukisan, atau dalam bentuk ukiran, atau dalam bentuk pahatan, dipahat, atau dalam bentuk apapun yang penting dia surah makhluk yang bernyawa, maka masuk dalam larangan ini. Dikecualikan sesuatu yang harus kita miliki, apalagi terkait dengan kemaslahatan umum, apalagi terkait dengan urusan dengan pihak pemerintah, KTP, SIM, paspor, buku nikah. Kalau nggak punya buku nikah bahaya tuh. Buku nikah, dan yang paling vital duit. Ya, jadi apa ya? Saya khawatir ada sebagian pihak yang menggunakan keumuman riwayat ini untuk mengatakan tidak boleh duit. Duit nggak boleh masuk rumah, dibuang di luar. Masya Allah, Anda yakin bisa rame-rame ngambil duitnya gitu ya? Itu disebut dengan mimma ta'ummu bihil balwa. Dalam kaidah ushul fikih termasuk musibah yang tidak mungkin terelakkan lagi, susah untuk dihindarkan. Mimma ta'ummu bihil balwa, dan dalam hukum Islam diberi rukhsah. Hanya saja disimpan, dan dimasukkan dompet, KTP-mu, SIM-nya kamu dan segala macam. Kalau yang rapat-rapat, tidak kemudian atau bikin figura kecil, SIM dan segala macam, tidak perlu. Barakallahu ijazah kamu yang dulu itu, mungkin digunakan untuk ngelamar pekerjaan dan segala macam. Sembunyikan. Perkara-perkara yang memang mengharuskan harus ada, maka disimpan, bukan dipajang. Itu kondisi yang mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang tidak mungkin terelakkan. Sebagian mereka menyebutkan yang punya toko-toko itu sabun-sabun yang bergambar, shampoo yang bergambar, dan banyak bergambar memang. Itu mimma ta'ummu bihil balwa. Kecuali kalau misalkan baju, ya kulaan baju yang ada gambarnya. Kalau sabun kan dari pabriknya, shampoo dari pabriknya, susu juga dari pabriknya, semua dari pabriknya. Yang nggak mungkin ngambil kita pesan pabrik non gambar, nggak mungkin.
Tapi kalau kita usaha konveksi barangkali, kita bisa mendesain sebuah baju bayi dan segala macamnya yang tanpa gambar. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah surah. Lain lagi permasalahannya dengan musawwir, dengan orang yang membuat gambar. Itu juga terdapat ancaman-ancaman yang sangat keras dalam Islam. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Muttafaqun alaih. Orang yang paling keras siksaannya nanti di yaumul qiyamah adalah al-musawwirun, orang-orang yang membuat surah. Al-musawwirun di sini meliputi orang yang memahat, batu dipahat jadi patung, jadi burung, jadi orang, atau mengukir, kayu diukir jadi gambar bernyawa, atau melukis dengan lukisan, entah lukisan cat atau lukisan pensil atau lukisan apa begitu melukis. Barakallahu fikum. Yang menjadi ikhtilafnya para ulama ialah mengambil gambar dengan kamera digital yang hanya semata-mata pencet tombol, nah gitu ya, atau pakai HP, tinggal gitu aja. Mayoritas ulama kita dulu dan sekarang mengatakan termasuk surah, termasuk musawwir, pelakunya termasuk musawwir yang diancam dengan ancaman yang keras. Sebagian kecil ulama kita mengatakan tidak termasuk, dikarenakan hanya semata-mata pencet tombol, tidak ada pekerjaan dia kecuali itu, tidak ada memahat, tidak ada melukis, tidak ada mengukir, tidak ada yang lain-lainnya, semata-mata klik keluar. Ini sebagian kecil ulama kita. Namun diingatkan oleh para ulama kita barakallahu fikum, yang menjadi masalah bukan semata-mata orangnya, tapi yang ada larangan dalam Islam juga gambarnya. Anggap Anda berpendapat semata-mata tekan tombol tidak termasuk musawwir, orang yang menggambar, tapi gambar yang antum hasilkan itu dilarang dalam agama. Kalau gambarnya makhluk bernyawa. Jadi, walaupun tindakan kamu tuh bukan tindakan yang dilarang karena kamu punya pendapat seperti itu, tapi gambar yang kamu hasilkan yang keluar dari foto tadi itu, film tadi itu perkara yang juga dilarang dalam Islam. Jadi pendapat yang rajih barakallahu fikum ialah semuanya tidak boleh, baik itu dalam bentuk foto yang dengan digital atau dalam bentuk apapun yang namanya surah zawatil arwah, gambar makhluk yang bernyawa, semuanya tidak diperbolehkan dalam agama. Barakallahu fikum. Yang dibahas sekarang ini masalah malaikat. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang padanya ada anjing atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Kira-kira malaikat masuk di studio film, di studio kamera? Jawabannya? Enggak ya? Kenapa kok enggak? Ada surahnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi itu bukan tempatnya malaikat. Terus tempatnya apa itu? Lansaan. Al-muhim. Di sini harus diperhatikan baik-baik. Ini bukan semata-mata Rasul memberitakan malaikat masuk rumah, tapi yang diinginkan di sini adalah hendaklah buyutul muslimin, rumah-rumah muslimin itu dibersihkan dari yang namanya anjing, dibersihkan dari yang namanya gambar-gambar makhluk bernyawa, supaya rumah-rumah muslimin tenang, tentram, nyaman, damai dengan masuknya malaikat rahmat di tengah-tengah mereka. Yang paling penting barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Kalau anjing mungkin hanya beberapa orang aja. Tapi kalau yang namanya gambar ini, surah ini, Allahul musta'an. Fitnah gambar itu di zaman sekarang hampir mirip kayak fitnahnya musik. Di mana-mana ada, di sekitar kita banyak. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Sehingga diupayakan semaksimal mungkin barakallahu fikum bagi kita untuk menghindar dari fitnah surah dan fitnah musik. Allahul musta'an. Yang terakhir dalam bab ini hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun aw jaras. Rawahu Muslim. Malaikat tidak akan menemani rombongan safar. Rufqah itu rombongan safar. Para malaikat tidak akan menemani rombongan safar fiha kalbun au jaras, yang padanya ada anjing atau ada loncengnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anjing betul-betul musuh malaikat. Barakallahu fikum. Jaras di sini tambahannya lonceng juga bisa membuat lari malaikat. Hadis ini khonafitinazakumullah menerangkan kepada kita, malaikat itu menemani orang-orang yang sakar. Tashabul musafirin,
Malaikat itu menemani orang-orang yang musafir, ditemani oleh para malaikat. Dan itu merupakan alamatul khair pada orang tersebut ketika safarnya ditemani oleh para malaikat. Barakallahu fikum, sehingga merasa tenang, merasa nyaman, mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatul kiram, malaikat yang mulia yang menemani dia. Barakallahu fikum. Tapi sekali lagi dengan persyaratan, tidak ada anjing, tidak ada lonceng. Barakallahu fikum. Kalau ada loncengnya, Allahul musta'an, malaikatnya enggak menemani. Termasuk dalam lonceng dan lebih parah daripada itu ialah musik. Musik itu sudah lonceng ziyadah. Allahul musta'an. Dan ini yang menjadi musibah yang menimpa banyak kaum muslimin di zaman sekarang ini. Kayak gitu ya. Naik bemo, sini namanya apa? Naik angkot, supir angkotnya nyalakannya keras-keras. Dung dang, Allahul musta'an. Jadi nggak ada malaikatnya ini. Allahul musta'an. Naik bis juga begitu. Mau naik bis ekonomi, sopirnya nyalakan keras-keras itunya. Mau naik bis yang eksekutif, TV-nya nyala. Nah gitu ya. Allahul musta'an. Mau naik kereta ekonomi full asap, full pengamen. Nah gitu ya. Kalau nggak ada pengamen, masing-masing penumpang itu menyalakan HP-nya sendiri-sendiri. Yang ini nyalakan lagu pop, yang ini nyalakan lagu dangdut, ini nyalakan lagu luar negeri dan segala macamnya. Karena mereka suntuk hangat itu keluarkan set. Hilang lagi malaikatnya. Mau naik yang eksekutif, eksekutif macam-macam ya, musiknya lah, ya promosinya lah, ya sinemanya lah, ya macam-macamnya lah. Hilang lagi malaikatnya. Allahul musta'an. Nah, kata ya, Allahul musta'an. Yang agak lumayan itu naik pesawat ya. Pesawat domestik itu tidak ada TV-nya. Pesawat domestik tidak ada lagunya. Ada juga sebagian maskapai ada. Allahul musta'an itu. Hilang lagi. Allah itu. Ada. Kalau yang pesawat yang luar negeri, tergantung. Kalau pesawat ecek-ecek kayak pesawat orang Yaman gitu enggak ada. Ya paling murah ya ini. Tapi kalau sudah pesawatnya yang kelas menengah ke atas, depannya kita masing-masing dengan remote-nya yang bisa buka, itu dibukai semua. Dari mulai yang namanya film Eropa sampai film enggak ada Indonesianya ya, Pak. Katanya begitu. Yang bisa buka itu semuanya ada. Di depannya dia. La haula wala quwata. Hilang lagi malaikatnya. Ini musibah yang menimpa banyak pihak, banyak kaum muslimin di dewasa sekarang ini, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Al-muhim. Maka diupayakan di sini, barakallahu fikum, tatkala kita safar menjadi musafirin, diupayakan ketika safar itu betul-betul syar'i, sehingga ditemani oleh para malaikat. Dengan riwayat ini luar biasa kalau sampai safar kita itu ditemani oleh para malaikat. Barakallahu fikum. Naam. Ala kulli hal, ini semuanya berkaitan dengan para malaikatul kiram, sehingga mereka itu tugasnya macam-macam, aktivitasnya, amalannya beragam, semuanya diatur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan lagi, barakallahu fikum, di antara para malaikat ini ada yang ditugasi oleh Allah tabaraka wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin, seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Saya bacakan di sini penjelasan panjang dari Syekh Al-Allamah Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam bukunya Ma'arijul Qabul. Beliau mengatakan, "Thummahum bin-nisbati ila ma hayyahumullahu ta'ala lahu wa wakalahum bihi ala aqsam." Kemudian para malaikat ini bila ditinjau dari amal-amal mereka yang Allah persiapkan mereka untuk itu, amal-amal yang Allah tugaskan mereka untuk itu, macam-macam malaikat ini. Faminhumul muwakkal bil wahyi min Allah tabaraka wa ta'ala ila rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Di antara malaikat tadi, yang pertama, malaikat yang ditugasi dengan wahyu, ditugasi menyampaikan wahyu Allah kepada para anbiya wal mursalin, yaitu malaikat Jibril yang dijuluki dengan Ar-Ruhul Amin alaihi salatu wassalam. Ini ma'ruf. Wa minhum, ada lagi yang kedua, wa minhumul muwakkal bil qatr wa tasarifih ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla wa huwa Mikail alaihi salam. Di antara malaikat tadi ada malaikat yang ditugaskan mengurusi hujan dan menghantarkannya, menyampaikannya kepada tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah, yang Allah perintahkan dia untuk itu. Itu malaikat Mikail. Dikatakan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami tentang Mikail ini, wa huwa dzu makanah 'aliyah wa manzilah rafi'ah wa syaraf ila rabbih tabaraka wa ta'ala. Mikail ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, martabat yang sangat tinggi, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Walahu a'wanun yaf'aluna ma ya'muruhum bihi bi amri rabbih. Malaikat Mikail memiliki pasukan, a'wan, para pembantu-pembantu yang melaksanakan perintah malaikat Mikail seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusarrifuna ar-riyah was-sahab kama yasha'ullahu 'azza wa jalla. Mereka mengarahkan yang namanya angin, awan di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Ini malaikat Mikail. Wa minhum al-muwakkal bis-sur. Yang ketiga, malaikat yang ditugasi untuk memegang sur, trompet sur. Siapa dia, ya kan? Wa huwa Israfil alaihi salatu wassalam. Malaikat Israfil yanfukhu fihi thalatha nafakhat bi amri rabbih azza wa jalla. Israfil nanti akan meniup trompet ini 3 kali. Meniup sur 3 kali. Al-ula nafkhatul faza'. Yang pertama, tiupan yang menggetarkan semua makhluk. Watsaniyah nafkhatus saq. Yang kedua, tiupan yang membuat pingsan, membuat binasa semua makhluk. Watsalitsah nafkhatul qiyam li rabbil alamin. Dan yang ketiga, tiupan yang membangkitkan semua umat manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Katanya Asy-Syaikh Al-Hakami, wa haula'i tsalatsa minal malaikah humul ladzina dzakarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi du'aih. 3 malaikat ini, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil yang disebut Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berdoa saat salat malam. Doanya Rasul, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara gaib dan yang enggak gaib. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu pada perkara mereka ikhtilafkan. Berilah aku petunjuk ya Allah terhadap perkara yang diikhtilafkan itu. Petunjuk pada al-haq dengan izinmu ya Allah. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau kehendaki, petunjuk kepada jalan kamu yang lurus ya Allah. Ini doanya Rasul ketika Qiyamul Lail. Disebutkan di situ 3 malaikat langsung, Jibril, Mikail, Israfil. Dari sini sekali lagi di antara faedah yang kita ambil, kita mengimani nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam sunnahnya Rasulullah SAW dengan lebih terperinci. Sak nama-namanya ada Jibril, ada Mikail, ada sebagai faedah. Untuk nama malaikat itu harus dengan dalil ayat atau hadis. Selama tidak ada dalil yang sahih, maka tidak bisa kita memberi mereka nama dengan sebuah nama. Di antara contohnya ialah malaikat Israel. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Terkait dengan nama Israel ternyata tidak ada dalam nas ayat. Terkait dengan nasul hadis, barakallahu fikum, tidak ada riwayat yang sahihah. Tidak ada hadis yang sahih terkait dengan penamaan Israel. Maka tidak menggunakan Israel, tapi menggunakan apa? Malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh beliau setelah itu. Wa minhum, yang keempat. Wa minhumul muwakkil bi qabdil arwah wa huwa malakul maut wa awanuh. Di antara malaikat ada malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa, yaitu malakul maut. Namanya malakul maut wa a'wanuh, dan pasukan-pasukannya atau pembantu-pembantunya. Barakallahu fikum. Yang mewafatkan secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang memerintahkan malakul maut untuk mencabut nyawa. Dikatakan wa a'wanuh, dan para pembantu-pembantunya dikarenakan masing-masing orang yang mati ketika cabut, ada orang yang mati dalam perkara kebaikan, itu akan turun kepada dia malaikat-malaikat rahmat dari surga yang membawa kafan-kafan dari surga yang siap untuk mengambil rohnya orang mukmin. Sementara kalau dia mati jelek, mati kafir, akan datang malaikatul azab membawa kafan dari jahannam yang siap untuk membungkus rohnya orang kafir tadi. Itu yang dikatakan sebagai a'wanuh, pembantu-pembantu malakul maut. Wa minhum, di antara malaikat pula yang kelima. Wa minhumul muwakkal bi hifdzil 'abdi fi hillihi wa irtihalihi wa fi naumihi wa yaqadatihi wa fi kulli halatihi wa humul mu'aqibat. Di antara malaikat ada yang ditugasi untuk menjaga hamba.
mengawasi hamba-hamba Allah. Ketika dia mukim, ketika dia safar, ketika dia tidur, ketika dia bangun tidur, dalam semua keadaan. Katanya Syekh Al-Hakami, wahumul mu'aqibat. Mereka lah yang disebut dengan malaikat mu'aqibat. Malaikat mu'aqibat. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Barakallahu fikum. Lahu mu'aqibat, disebutkan dalam tafsir dari Ibnu Abbas, al-mu'aqibat minallah humul malaikah. Para malaikat mu'aqibat yang menjaga hamba dari depannya, dari belakangnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Barakallahu fikum. Ini disebut dengan malaikat al-mu'aqibat. Wa minhumul muwakkal, yang keenam. Wa minhumul muwakkal bihifdhihi amal al-'abdi min khair wa syarr. Ada pula malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dan mencatat amal-amal hamba, baik amal jelek atau amal buruk. Disebut dengan al-kiramul katibun. Malaikat al-kiramul katibun, malaikat yang mulia pencatat amal. Pencatat amal. Mereka juga disebut dengan malaikat hafazah. Malaikat hafazah yang menjaga amal-amal hamba. Wa yursilu alaihim hafazah. Dan Allah akan mengutus kepada mereka hafazah, malaikat yang menjaga amal-amal hamba. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ya, dan utusan kami, rasul kami dari malaikat akan mencatat di sisi mereka. Disebut dengan al-kiramul katibin, katabah atau hafazah. Itu yang dikenal di kalangan kita dengan sebutan raqibun atid. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang hamba tadi melafazkan satu ucapan pun melainkan di sisinya ada raqibun atid. Ada raqibun atid. Tapi yang dikenal di kalangan para ulama, malaikat katibin atau hafazah atau katabah. Malaikat pencatat amal atau penjaga amal seorang hamba. Masya Allah. Ini terkait dengan masalah malaikat pencatat amal. Wa minhum, ada lagi yang lainnya lagi. Wa minhumul muwakkaluna bi fitnatil qabr. Yang ketujuh. Di antara malaikat ada malaikat yang ditugasi untuk fitnah kubur. Pengertian fitnah kubur ialah pertanyaan di kuburan. Beliau mengatakan wahum munkarun wa nakir. Namanya Munkar dan Nakir. Terkait dengan nama ini datang dalam beberapa riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama. Namanya malaikat Munkar wa Nakir. Ini malaikat yang menanyai orang-orang yang ada di kuburan atau yang mati. Ditanyai, man rabbuk, siapa Rabb kamu, ma dinuk, apa agamamu, man nabiyuk, siapa nabimu. Di malaikat Munkar wa Nakir. Wa minhum khazanatul jannah wa muqaddimuhum ridwan alaihimus salatu wassalam. Di antara malaikat ada yang menjaga surga. Tokoh mereka ialah malaikat Ridwan. Demikian dikatakan sama sahabat Al-Hakami. Barakallahu fikum. Malaikat penjaga surga. Wa minhumul mubasysyirun al-mubashshirun lil mu'minina 'inda wafayatihim wa fi yaumil qiyamah. Di antara malaikat ada pula malaikat yang bertugas khusus memberi kabar gembira kepada kaum mukminin ketika mereka sakaratul maut. Malaikat yang bertugas khusus memberi kabar gembira kepada kaum mukminin ketika mereka sakaratul maut dan ketika nanti di yaumul qiyamah. Disebut dengan malaikah al-mubashshirun, malaikat yang memberi kabar gembira kepada kaum mukminin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, akan turun malaikat kepada mereka ketika sakaratul maut memberikan kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih, dan hendaklah kamu bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Disebut dengan malaikat al-mubashshirun, memberi kabar gembira untuk kaum mukminin ketika sakaratul maut. Masya Allah. Wa minhum khazanatu jahannam iyadan billah. Di antara malaikat ada yang menjaga neraka jahanam. Malaikat penjaga jahanam disebut dengan wahumuz zabaniyah. Disebut dengan malaikat zabaniyah. Wa ru'asauhum 19. Tokoh-tokoh mereka 19 malaikat. Zabaniyah itu nama malaikatnya. Malaikat Zabaniyah. Tokohnya 19 orang malaikat Zabaniyah. Wa muqaddimuhum Malikun alaihi salatu wassalam. Dan tokoh nomor satunya ialah malaikat Malik alaihi salatu wassalam.
Barakallahu. Itu disebutkan dalam sekian banyak ayat. Di antaranya di dalam surah Al-Alaq, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Itu malaikat yang menjaga jahanam. Terkait dengan Malik, mereka mengatakan wa qalu ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Ya Malik, langsung ditegaskan nama Malik. Iyadzan billah. Mereka ini para malaikat yang menjaga neraka zabaniyah. Terkait dengan jumlah 19 orang, itu disebutkan dalam surat dalam surat apa ya, Pak? Dalam surat apa ya, kawan, yang jumlahnya menyebutkan 19. Belum bacaan iddatahum ila akhiri, disebutkan 19. Itu di surat apa itu? Al-Muddathir. Nah, 'alaiha 19. Pada neraka itu ada 19 malaikat. Disebut dengan malaikat zabaniyah, jumlahnya 19 orang, tokohnya adalah malaikat Malik. Allahul musta'an. Ada lagi wa minhumul muwakkaluna bin nutfatir rahim. Ada pula malaikat yang ditugasi untuk menjaga janin yang di rahim. Proses dari mulai air mani sampai segumpal darah sampai segumpal daging. Mereka itulah malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk meniup ruhnya janin. Disebut dengan al-muwakkalun birrahim, yang ditugaskan untuk menjaga rahim. Wa minhum hamalatul arsy. Di antara malaikat ada pula malaikat yang menjaga yang membawa arsy yang tadi kita baca. Salah satu di antara mereka bagian bawah telinga sampai pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Sangat besar. Barakallahu fikum. Itu namanya hamalatul arsy. Adapun hadis yang menyebutkan mereka disebut dengan karubiyun, disebut dengan malaikat karubiyun, itu dhaif. Itu dhaif. Barakallahu fikum. Disebut dengan karubiyun, dhaif. Ada lagi yang mengatakan awal. Itu semuanya dhaif. Yang betul disebut dengan hamalatul arsy, malaikat yang membawa arsy. Dan di antara mereka yang tadi disebutkan malaikatun sayyahun, malaikat sayyahin yang terbang ke seluruh seantero dunia. Yang pertama untuk menyampaikan salam umat Nabi kita Muhammad kepada beliau, dan yang kedua untuk mencari halaqah-halaqah zikir. Ada lagi wa minhumul muwakkal bil jibal. Ada lagi malaikat yang ditugasi menunggu gunung. Malaikat muwakkal bil jibal. Itu disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW sepulang dakwah dari Taif. Ketika beliau dari Taif dilempari batu oleh perempuan, anak kecil sampai berdarah dan segala macamnya. Beliau betul-betul sangat sedih, sangat kepikiran ketika itu. Sehingga di sebuah tempat ketika itu datang malaikat Jibril. Dia mengatakan, wahai Muhammad SAW, ini malakul jibal. Hadza malakul jibal, datang kepada kamu, menawarkan kepada kamu, in syi'ta an utabbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kamu mau, aku akan timpakan pada mereka dua gunung ini. Lalu kemudian Rasul menolak, jangan. Itu disebut dengan malakul jibal. Nasnya sahih, malakul jibal, malaikat penunggu gunung. Bukan jin, malaikat penunggu gunung. Barakallahu. Kalau di tempat kita ada sedekah gunung ya. Nah, sedekah bumi apa sedekah gunung? Gunung enggak ada. Enggak ada. Oh, kalah sama orang Yaman nanti. Di Yaman ada sedekah gunung. Di sini kan sedekah bumi, sedekah gunung. Allahul musta'an. Ada malaikat yang menunggu gunung. Ada pula yang dikatakan zuwarul baitil ma'mur. Zuwar Baitul Ma'mur, malaikat yang mengunjungi Baitul Ma'mur, yang pernah tadi saya sebutkan di awal. Setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, sholat di situ, keluar, tidak kembali lagi. Disebut dengan Zuwar Baitul Ma'mur, malaikat yang menziarahi Baitul Ma'mur. Pas tugasnya untuk itu. Ada lagi di antara mereka, kata beliau, wa minhum sufufun la yafturun, wa qiyamun la yarka'un, wa ruk'un sujjatun la yarfa'un. Di antara mereka ada pula malaikat yang bersaf-saf, berdiri bersaf-saf, terus berdiri tidak berhenti. Ada yang terus qiyamun la yarka'un, berdiri tidak pernah rukuk. Ada yang rukuk, sujud, tidak pernah mengangkat kepala mereka. Ini dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum ghairu dzalik, ada lagi yang selain itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui pasukan-pasukan Rabb-Mu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini minhum, sebagian yang mungkin kita ketahui mereka, tapi lebih daripada itu sangat banyak sekali yang namanya malaikat dengan berbagai macam aktivitasnya, dengan berbagai macam tugasnya, dengan berbagai macam amal-amalnya. Semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Yang jelas tempatnya malaikat di langit. Mereka sebagai ahlus samawat.
ahlus samawat. Barakallahu fikum. Tempatnya kita di bumi, tempatnya jin-jin di bumi. Barakallahu fikum. Karena kita adalah Bani Adam, sementara jin adalah Bani Iblis. Mereka berdua, Nabi Allah Adam alaihissalam dan Iblis dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Maka tempat mereka di bumi. Sementara malaikat tempat mereka di langit. Sehingga disebut dengan alam malakut. Alam malakut. Barakallahu. Naam, masih banyak lagi. Banyak sekali riwayat tentang masalah malaikat ini. Allahul musta'an. Ringkasnya, iman kepada malaikat itu mengandung beberapa perkara. Kesimpulan dari semua tadi kita bawakan, ringkasnya, iman kepada malaikat itu mengandung beberapa perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihim. Kita harus mengimani adanya malaikat. Mereka itu mawjud, ada, berjasad, diciptakan dari cahaya, berjasad. Tidak sebagaimana pemahamannya orang-orang filsafat yang mengingkari malaikat. Ada. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum. Kita mengimani malaikat yang kita tahu namanya. Seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, wa Nakir, Malakul Maut, dan segala macam. Yang lainnya dikasih gelar. Al-Mubashirun, Zabaniyah, Hamalatul Arsh, dan segala macamnya, Malakul Jibal. Yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita mengimani sifat-sifat mereka yang kita tahu. Kayak malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Tadi malaikat Hamalatul Arsh, antara telinga dan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Dan semua sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan malaikat, kita imani dengan terperinci. Barakallahu fikum. Yang keempat ialah al-imanu bima alimna min a'malihim. Kita mengimani aktivitas, tugas-tugas mereka yang kita ketahui. Yang tadi kita sebutkan sangat banyak sekali tugas mereka masing-masing. Ini barakallahu fikum 4 perkara. Semua pembahasan tentang malaikat, semua ayat, semua hadis, semua riwayat yang membicarakan masalah malaikat tidak keluar dari 4 ini. Iman dengan wujud mereka, atau iman dengan nama mereka, atau iman dengan sifatnya mereka, dan yang paling banyak mengimani aktivitas dan amaliyah mereka. Barakallahu fikum. Kemudian yang terpenting adalah faedah iman kepada malaikat. Setelah kita menjelajahi alam malakut, menjelajahi alam malaikat, faedah apa yang bisa kita ambil daripadanya? Al-jawab. Jawabannya barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Tsalatsa. Saya kasih rujukan yang paling gampang. Beliau mengatakan, al-imanu bil malaikah yuthmiru thamaratin jalilah. Iman kepada malaikat itu membuahkan hasil yang sangat bagus. Di antaranya, yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanih. Kita semakin mengilmui, meyakini keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Keagungan makhluk itu termasuk keagungan Allah. Kita membaca riwayat yang jelaskan tentang betapa besarnya malaikat Jibril, 600 sayap, betapa besarnya malaikat Hamalatul Arsh. Itu menunjukkan Allah lebih agung, lebih besar daripada itu. Karena Allah yang menciptakan para malaikat tadi. Maka tertanam di jiwa kita iman yang sangat kuat tentang rububiyah Allah. Allah maha agung, kuat, Allah maha perkasa, Allah maha segala-galanya. Athaniya yang kedua, syukrullahi tabaraka wa ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Bersyukur kepada Allah. Iman kepada malaikat itu membuahkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perhatian Allah kepada bani Adam. Dari sisi haitsu wakkala min haula'il malaikah man yaqumu bihifdhihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat tadi untuk menjaga Bani Adam, menulis, mencatat amalnya Bani Adam, dan berbagai macam kemaslahatan yang lain terkait dengan Bani Adam. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menugaskan malaikat tadi untuk kemaslahatan kita. Dan yang ketiga, asalisa kata beliau, mahabbatul malaikah ala ma qamu bihi min ibadatillah. Akan muncul di hati kita kecintaan kepada malaikat. Kecintaan kepada malaikat karena ibadah mereka kepada Allah ya rupa. Cinta pada malaikat itu merupakan prinsipnya kaum muslimin.
Dan sebaliknya, memusuhi malaikat itu merupakan bentuk kekufuran. Pihak yang sangat benci dengan malaikat itu ialah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Mereka sangat-sangat benci dengan yang namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ketika mereka tanya pada Rasulullah SAW, siapa malaikat yang membawa atau yang menyampaikan wahyu kepada kamu? Dikatakan Jibril. Dikatakan hadza aduul Yahud dan malaikat. Itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Atau Yahudi. Maka barang siapa yang memusuhi malaikat, terutama yang memusuhi malaikat Jibril, maka dia kafir. Barakallahu. Sehingga prinsip di Islam mencintai para malaikat tadi, dikarenakan mereka makhluk yang suci, makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang betul-betul ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini barakallahu fikum ringkasan pembahasan tentang masalah malaikat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting ialah memperbaiki amal-amal kita dikarenakan malaikat mencatat amal-amal kita semuanya. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa